Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yaitu minggu ke-21 setelah Trinitatis, tanggal 24 Oktober 2021. Tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak-anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Dari sana, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia disebut sebagai homo socius atau makhluk sosial, sebab dia hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat dan juga harus berdampingan dengan sesamanya manusia. Sejatinya, manusia dalam hidupnya selalu saja membutuhkan orang lain bersama-sama dengannya. Tetapi hal ini sering tidak disadari oleh manusia itu sendiri, seolah-olah dia dapat hidup seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Padahal Alkitab juga bersaksi bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 18b. Oleh sebab itu dia harus hidup bersama orang lain atau sesamanya manusia dengan rukun. Seperti topik minggu kita hari ini, hidup rukun dengan sesama. Ada syair lagu kor demikian. Sungguh alangkah baik dan alangkah indahnya bila sesama saudara hidup rukun. Lagu kor ini yang pasti diangkat dari Mazmur 133 bait ayat yang pertama. Dan juga saudaraku, topik minggu kita hari ini mengajak kita agar hidup rukun dengan sesama kita. Yang pertama, tidak menghancurkan hidup mereka dengan merampas hak-hak hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum umat Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa terlebih dahulu mengingatkan mereka tentang hukum Taurat yang telah mereka terima dari Tuhan Allah di Gunung Sinai. Sebab mereka akan memasuki sebuah era baru. Yang pertama, era baru itu adalah mereka tidak lagi hidup sebagai bangsa nomaden atau bangsa yang berpindah-pindah, tetapi mereka akan menetap di tanah Kanaan. Yang kedua, mereka akan memasuki zaman agraris. Mereka akan bertani seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi mereka bukan lagi bangsa penggembala ternak saja, tetapi mereka akan menjadi petani, dan pertanian merupakan pola hidup utama mereka. Yang ketiga, mereka akan membangun rumah tempat tinggal yang permanen dan akan menetap di situ. Jadi mereka tidak lagi tinggal di kemah-kemah seperti ketika mereka masih dalam perjalanan di padang gurun. Yang keempat, terjadi suksesi kepemimpinan, yaitu pemimpin umat akan berganti dari tokoh tua atau Musa kepada tokoh muda atau Yosua. Dan yang kelima, mereka akan hidup makmur dan mapan. Umat Israel benar-benar memasuki sebuah zaman baru.
Nah, saudaraku, di era baru ini mereka harus tetap hidup di dalam hukum Tuhan, tidak menyamakan diri dengan dunia ini karena dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Tetapi umat Tuhan harus tetap berpegang kepada hukum Tuhan. Saudaraku, walau zaman telah berubah, namun sebagai umat Tuhan, mereka tidak boleh beranjak dari hukum Tuhan. Oleh sebab itulah Musa mengingatkan mereka akan hukum Taurat Tuhan dan harus menjadi acuan hidup umat, agar di tanah perjanjian itu umat tetap hidup sebagai umat Tuhan, yaitu sebagai komunitas yang hidup rukun dengan sesama mereka. Seperti topik minggu kita hari ini dan yang menjadi khotbah kita hari ini, yaitu ayat 17, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gada. Tuhan peduli dengan kehidupan umat manusia dan juga umat pilihannya, agar dihargai hak-hak mereka. Sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang menjadi umat yang sengsara. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hukum kepada umatnya agar tidak menindas orang asing yang berada di kota mereka itu, yang berada di tengah-tengah mereka. Demikian pula dengan anak yatim. Mereka juga dilarang untuk mengambil pakaian seorang janda yang menjadi barang gadaian, sebab itu adalah miliknya sebagai pelindung tubuhnya, baik dari sengatan matahari atau dinginnya cuaca malam. Justru mereka harus menolong orang sengsara, orang lapar dan yang terpuruk. Namun sering dunia, saudaraku, berkata lain, menjadikan manusia bersikap egosentrisme, seperti yang dikatakan oleh filsuf Ayn Rand. Anda bebas, saya bebas, mari kita bersaing. Siapa cerdik, ia menang. Laissez-passer. Cepat jatuh iba, kepingin berbuat baik untuk sesama, inilah adalah akar kejahatan. Tindakan bunuh diri. Menurut Ayn Rand, kasih adalah akar dari segala kejahatan. Dengan melakukan kasih, maka kehidupan dalam masyarakat akan hancur. Dan justru ini akan mengancam dan menghancurkan kehidupan atau survival manusia itu sendiri. Itulah menurut pendapat Ayn Rand. Apakah benar demikian? Justru ketiadaan kasihlah yang membuat dunia ini menjadi sakit dan menjadikan manusia itu semakin rakus dan tidak mau peduli terhadap sesamanya, seperti yang dikatakan Thomas Hobbes, homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan inilah yang dicegah Tuhan Allah melalui hukum yang diberikannya kepada manusia, agar manusia itu benar-benar mau menghargai hak-hak saudaranya dan juga menolong dia di dalam penderitaannya. Yang kedua, jangan melupakan sejarah hidup. Tuhan menginginkan agar orang Israel tidak melupakan sejarah hidup mereka. Dia berkata, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Presiden pertama Republik Indonesia, almarhum Soekarno, pernah berkata, jas merah. Jas merah itu singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ternyata Tuhan juga menginginkan agar umatnya tidak meninggalkan sejarah kehidupan mereka.
dari awal kehidupan mereka dahulunya. Dahulu mereka adalah budak di Mesir. Mereka tidak mampu bertindak apa-apa. Hanya Tuhanlah yang bertindak membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka harus sadar bahwasanya hanya kasih karunia Tuhan sajalah yang menebus mereka dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika mereka telah merasakan kasih setia Tuhan, maka wajiblah mereka sebagai umat Tuhan menyalurkan kasih yang telah mereka terima. Bukankah harus demikian juga dengan kita sebagai komunitas Kristen? Bukankah kewajiban kita untuk solider dengan penderitaan sesama kita? Dan juga kita harus mengingat bagaimana kita dahulunya, sehingga kepada orang-orang yang masih belum mapan, yang masih belum sampai kepada cita-citanya, kita boleh menolong mereka, membantu mereka di dalam penderitaan. Memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hak kita untuk berjuang hingga tiba pada apa yang kita cita-citakan adalah hak kita. Memang itu hak untuk menggapai segala harapan kita. Namun sebagai komunitas Kristen dan umat Tuhan, Tuhan mengingatkan kita adalah kewajiban kita juga untuk ikut merasakan derita mereka, untuk ikut merasakan sengsaranya mereka. Kita harus ingat sejarah kehidupan kita dahulu sebelum ditebus oleh Kristus. Kita harus ingat juga sebelum kita sampai kepada puncak kejayaan kita, bagaimana juga kita menderita, tetapi Tuhan memberkati segala usaha, perjuangan, dan juga kinerja kita hingga kita boleh tiba di tempat apa yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat juga bagaimana dahulu kita, Tuhanlah yang telah memberikan berkat yang melimpah ke dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, jangan lupa sejarah masa lampau kita. Dengan mengingat hal tersebut, maka kita pun bersyukur kepada Tuhan dengan solidar kepada sesama kita. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah rukun dengan sesama, dengan tidak merampas hak-hak mereka, dan melakukan kewajiban kita untuk solidar dengan penderitaan mereka. Tuhan memberkati. Amin.